Matthew Baker ditawari timnas Australia, tapi milih Indonesia. Kenapa bisa? Selamat datang di kisah kasih sepak bola yang akan membuka mata kalian tentang generasi emas, timnas Indonesia U17. Generasi yang bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi berani menolak negara besar demi lambang Garuda di dada. Generasi yang akan menjadi fondasi timnas senior kita di masa depan. Kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, follow, dan komen pendapatmu. Kita mulai. Timnas Indonesia U17 berhasil membuat sejarah lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan karena jadi tuan rumah. Di fase grup Piala Asia, anak-anak asuhan Coach Nova Arianto berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan awal dan memastikan tiket ke fase knockout. Sebuah pencapaian luar biasa, tapi siapa saja sebenarnya yang berperan besar di balik keberhasilan ini? Salah satu nama yang paling disorot, Matthew Baker. Lahir di Australia, punya darah Indonesia, dan dipercaya mengawal lini belakang Garuda Muda. Uniknya, Baker juga mendapat panggilan dari timnas Australia. Tapi tahu apa yang dia pilih? Indonesia. Bukan karena terpaksa, tapi karena dia percaya pada proyek besar Garuda. Pertanyaannya, apakah kita harus mempertanyakan nasionalisme dia hanya karena dia besar di luar negeri? Jelas tidak. Nasionalisme bukan ditentukan dari di mana kamu lahir, tapi dari pilihan hatimu. Dan Baker sudah membuktikan, dia memilih Indonesia. Baker bukan sekadar pemain diaspora. Dia adalah bek tengah modern. Tidak terlalu tinggi tetapi cepat, dan yang paling penting, tenang dalam tekanan. Beberapa statistik penting. Akurasi passing di atas 85%. 90% duel udara dimenangkan meskipun tidak terlalu tinggi. Leadership dan passion di lini belakang, meski masih sangat muda. Banyak yang menyebut dia calon Rudigernya Indonesia. Selain Baker, ada beberapa nama lain yang layak kita sorot. Muhammad Zahabi Goli, winger lincah milik Persija Jakarta ini, rutin berlatih bersama pemain senior Persija seperti Rio Matsumura, Witan Sulaiman, dan Raihan Hanan. Evandra Florasta muncul jadi motor serangan lini tengah sejak Piala AFF U16 2024. Usai momen tersebut, dirinya jadi andalan Nova Arianto di lini tengah baik di ajang kualifikasi maupun uji coba. Kemampuan dirinya sudah terbukti saat mampu promosi cepat ke skuad timnas U20 Indonesia. Mereka bukan hanya anak-anak, mereka adalah calon bintang utama masa depan timnas Indonesia senior. Di balik semua talenta ini, ada satu sosok kunci, Coach Nova Arianto. Banyak yang menyebut dia sebagai salah satu pelatih paling disiplin di level usia muda. Kebijakan uniknya, melarang semua pemain aktif di media sosial selama turnamen. Alasannya simpel, fokus total. Dan hasilnya? Tim lebih solid, lebih fokus, dan secara fisik sangat siap bertarung di level tertinggi. Apakah Coach Nova bisa jadi penerus pelatih timnas senior di masa depan? Sekarang pertanyaan besarnya, apakah tim ini cukup bagus untuk bersaing di Piala Dunia U17? Jawabannya, bisa banget. Tapi dengan catatan, mental harus terus dibangun, fisik harus ditingkatkan, dukungan federasi dan fans harus maksimal. Dan yang paling penting, mereka harus tetap lapar akan kemenangan. Generasi ini bukan hanya tentang prestasi, tapi tentang semangat. Tentang keberanian menolak nyaman demi perjuangan. Seperti yang dilakukan oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Jadi, apakah kita sudah siap mendukung mereka sepenuhnya? Atau kita masih sibuk mempertanyakan nasionalisme anak diaspora? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita debat di sana. Jangan lupa subscribe kalau kamu bangga dengan Garuda Muda. Like and share videonya, biar semangat mereka sampai ke seluruh penjuru Indonesia.